Kemudian yang keempat, ta'arraf ilallah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kondisi senang, maka Allah akan mengenalimu, membantumu, menolongmu dalam kondisi susah. Nah, ketika kita sehat seperti ini Pak, banyak zikir, banyak tobat. Nanti ketika kita sakit, insya Allah Allah akan memberikan ganjaran lebih dan Allah akan memberikan kesembuhan. Ketika kita kondisi paceklik, kita kondisi terjepit, kondisi pailit, Allah insya Allah membantu kita. Demikian Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika kondisi terjepit ditolong oleh Allah dengan tawakalnya, ya, unibat dan masalah Nabi Ibrahim. Apinya menjadi dingin dan tidak, ya, merusak badannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW begitu juga. Nabi Nuh alaihissalam ketika kondisi terjepit, ya Allah membantunya. Ya, Nabi Muhammad ketika sudah dikalungkan pedang, ya, tidak kuasa. Suraqah bin Malik yang sudah di depan sudah siap mendapatkan bayaran 100 onta atau 200 onta, ada Abu Bakar, ada Nabi, tapi tidak kuasa memulihnya. Ya, demikian nabi-nabi yang lain. Nabi Yunus ketika dimakan ikan. Kemudian yang kelima, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga penting, kaitannya dengan doa, permintaan. Jangan lupanya doa terus. Setiap hari harus minta sama Allah. Diajarkan doa ini. Berarti diajarkan doa-doa, ya, kepada anak-anak kita. Ya. Semua doa, keluar rumah, masuk rumah. Masuk masjid, keluar masjid. Masuk WC, keluar WC. Semua doa. Mau tidur, keluar, mau tidur, bangun tidur. Mau makan, setelah makan doa. Sudah habis makan, doa itu. Idza sa'alta doa dengan, ya, sambillah bismillah dengan menyebut nama Allah. Kemudian habis makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwah. Apa artinya anak? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, puji Allah ini makanan dari Allah yang telah memberikan makan kepadaku, yang telah memberikan rezeki kepadaku. Tanpa sedikit pun daya dan upaya, kekuatan sedikit pun saya libatkan untuk menghadirkan makanan dan minuman semua. Semua dari Allah SWT. Saya nggak ada apa-apanya. Diajarkan. Idza sa'alta fas'alillah. Surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, atau Ghafir 60. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jangan sampai nggak doa setiap hari kan? Begitu. Minta sama Allah. Kita ini lemah nggak gitu? Apalagi semakin tua semakin lemah kita. Semakin banyak masalah, semakin lemah kita. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Bangun malam minta sama Allah. Saya ngomongi istri saya susah, saya ngomongi anakku susah. Sampai kata orang Jawa, sampai gawel saya gitu. Ngomongin susah banget. Jangan putus asa. Pokok terus nasihati, kemudian apa doakan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada bapakku, ibuku, istriku, anakku, semuanya didoakan. Coba pernah nggak antum doakan? Sebutkan namanya. Ibuku, bapakku, anakku, ditafsir, dirinci anak. Semoga menjadi anak. Robbi habli minas. Iya, doakan anak-anak. Jadi kita amal untuk kita sendiri doa, kemudian anak-anak juga diajarkan. Robbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani. Setiap hari kamu harus doa ini. Doa ini, enggak boleh terus. Idza sa'alta fas. Kemudian yang keenam, wa idza sta'anta fasta'in billah.
Jika engkau meminta perlindungan, maka minta perlindungan kepada Allah. Ya. Ini juga penting. Jangan minta sama yang lainnya selain Allah. Jin, setan, atau yang lainnya, jangan. Ya. Ini minta perlindungan, kita takut hanya kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Ancaman apa saja, minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, nah ini saya ini ya singkat ya. Yang ketujuh, ya, nasihat kepada Abdullah bin Abbas ini adalah tentang iman kepada takdir, beriman kepada takdir, baik maupun buruk. Apa bahasanya Nabi di sini? Annama akhto'aka lam yakun liyusiba. Apa-apa yang meleset darimu tidak akan mungkin menimpa. Walaupun kamu punya keinginan, tapi jika Allah tidak berkehendak, maka itu tidak akan terjadi. Pengen punya motor baru, ya, dengan segala upaya, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak mentakdirkannya. Ini yang baik ya. Yang buruk, nah ini apa yang meleset darimu pasti tidak akan menimpamu. Ini yang baik ya. Kalau kita pengen sesuatu tapi Allah tidak pengen, nggak akan kejadian. Ini yang baik ya. Kita agak berarti harus legowo lagi nih. Nah, kalau yang buruk, kalau kita tidak ditakdirkan oleh Allah untuk celaka atau kecelakaan, maka tidak akan celaka kita. Kalau Allah belum menakdirkan kita mati atau meninggal, maka tidak akan mati kita. Nah, begitu. Makanya ada kisah, ada orang yang sudah beli tiket pesawat, nunggu, mereka tiduran, semuanya dipanggil masuk pesawat, dia ketinggalan, dipanggil namanya nggak nomor nggak mau ini, karena ketiduran. Berangkat pesawat, dia ketinggalan, bangun mana-mana disapa petugas. Kenapa nggak dibangunin? Nggak lama dari itu pesawatnya kecelakaan jatuh. Tadinya marah-marah dia. Wah, ini hangus ini. Udah berapa nih orang rugi? Dengan itu tidak, alhamdulillah. 2 juta lewat gak apa-apa sih. Tapi nyawaku selamat. Ini apa? Apa yang meleset darimu tidak akan mungkin menimpamu. Nah, seperti itu diajarkan. Dan bahasa yang lain, ma'asobaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang menimpamu tidak akan mungkin meleset darimu. Walaupun antum gak kepingin mobil baru, tapi Allah menghendakinya, antum yang udah terpaksa, gak apa-apa. Saya punya mobil baru, terpaksa gak apa-apa. Padahal gak niat saya Ustaz. Alhamdulillah. Iya bang, iya gak apa-apa. Syukur itu. Padahal gak kayak gitu. Masya Allah. Itu berarti rezekinya muncul. Alhamdulillah. Tapi ini yang baik ya. Ini yang buruk ini. Apa-apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Kalau memang waktunya antum kesandung terus jatuh, ya jangan dersuruh kata orang Jawa. Jangan ngeluh, ya sudah memang qadarullah wa masya'a. Kalau memang saya maksudnya jatuh sudah tak apa. Ya. Qadarullah, kehilangan duit saya. Kehilangan duit berapa sejuta, maaf. Masya Allah. Ada yang kehilangan duit 100.000, ya Allah, kepikiran 100.000. Hilang berapa Pak? 1 juta? Enggak apa-apa. Nanti rezeki ada. Hilang mobil, Pak mobilnya hilang, enggak apa-apa, nanti beli baru lagi. Masya Allah, qadarullah wa masya'a fa'al. Ini luar biasa. Karena apa? Dia sudah tahu apa yang menimpa itu tidak akan mungkin. Iman kepada takdir itu enggak apa-apa. Yang penting nyawa aku masih ada, cukup insya Allah. Nah,
Masya Allah. Tenang kan? Tenang orang hidup itu. Singkat ya, ada ini panjang kalau mau dibahas ya tentang takdir. Kemudian yang ke-8, Nabi mengatakan an-nasra ma'as sabr. Bahasa kemenangan itu datang bersama kesabaran. Harus sabar. Sabar. Coba Nabi itu menang Fathu Mekah setelah berapa tahun? Berapa tahun itu? Lama, setelah melewati 13 tahun di kota Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Ya, 10 tahun kemudian ada kejadian Fathu Mekah. Saya lupa tahun berapa. Yang jelas sudah pindah ke Madinah ya. Lama. Jangan tergesa-gesa. Sabar. Dan sabar ada 3. Sabar dalam menjalankan taat, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar menjalani kehidupan. Kemudian yang ke-9, annal faraj ma'al karbi. Sesungguhnya ya, bersama musibah itu akan datang kelapangan. Ya, sesungguhnya bersama musibah itu akan datang kelapangan. Ya. Kemudian terakhir, anna ma'al usri yusra 10. Sesungguhnya bersama kesulitan akan datang kemudahan. Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, yang namanya hidup tidak akan pernah lurus-lurus, tidak akan terus mudah. Nanti ada saatnya kita akan mengalami kesulitan. Tapi ketahuilah, yang namanya kesulitan itu diapit oleh 2 kemudahan. Inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Al usron di sini ada alif lamnya, berarti 1 kesulitan. Yusron tidak ada alif lamnya. Ini berarti kemudahan yang 1 berbeda dengan kemudahan yang lainnya. Jadi awalnya mudah, kemudian sulit, mudah lagi. Gitu. Jadi musibah yang menimpa kita ini jauh lebih sedikit daripada nikmat yang kita terima. Begitu. Sekarang pertanyaannya, banyak sakitnya atau banyak sehatnya? Sehat. Buktinya seringnya di rumah kan, gak di rumah sakit kan? Banyak kenyangnya atau banyak laparnya? Banyak kenyangnya. Maksudnya lapar itu sampai kelaparan, gak dapat makan. Begitu. Itu yang harus kita tanamkan kepada kita dan anak-anak. Semoga bermanfaat beberapa poin faidah nasihat yang sangat berharga dari Nabi yang mulia ya kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Udah azan ya? Udah azan, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.